Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, jangan Islam pencitraan. Sekarang ini kalau musim pilkada itu politisi penampilannya kala-kala ustad, rapat songkoknya, pakai serban, pakai gamis, nah bungkus dirinya serban putih, baru pegang tasbih besar, foto pasang baleho 4x6, kala-kala penampilan Ustadz Dasad. Begitu disuruh imam sholat maghrib, Nabi bilang, Ustadz, paruh suaraku. Jangan Islam seperti itu, pencitraan. Dan masuklah ke dalam Islam secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, kira-kira kalau pengajian begini, Bu, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Kira-kira ada setan, Ibu? Ada. Bukan popo, bukan parakang, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Orang sudah ceramah masih menggesek. Katanya mau dengar pengajian, mak download ji. Simpan dulu HP kita. Serius kah ini? Serius, simpan dulu. Simpan dulu. Bagaimana kita mau dengar ceramah kalau kita fokus di HP? Ada juga pura-pura foto itu. Pada dalam hatinya dia HP baru. Ada yang lebih parah, udah foto kan dulu, baru nak share di grup tablik akbar bersama Ustadz Dasad. Tapi itu ji bajunya nak pakai waktu di TV One. Itu ada juga begitu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada tablik akbar kali ini tema yang saya ingin sampaikan fokus pada cinta. Adik-adik, ini yang banyak kecuping-kecuping. Ini adik-adik, percayalah, semua penyakit kita ingin cepat sembuh. Mau penyakit kusta, sakit kepala, sakit gigi, sakit utang, semua kita ingin cepat sembuh. Satu-satunya penyakit yang kita tidak mau sembuh adalah penyakit jatuh cinta. Inilah penyakit jatuh cinta, nggak mau kalau sembuh, maunya kita jatuh cinta selamanya. Nah, bicara tentang cinta saya tidak mau ceramah, saya hanya ingin menyampaikan kisah-kisah bagaimana cinta, dakwah dengan cinta. Satu, adik-adik pernah, saudara-saudara, bapak ibu pernah dengar kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Rasulullah mendapat tekanan di Mekah, mendapat hinaan, mendapat cemoohan, teror secara fisik, teror secara mental. Fisiknya dilempari, mentalnya diludahi, rumahnya dipasangi duri. Lalu siapa yang lakukan itu? Bukan orang lain. Siapa? Keluarganya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Tahu itu Abu Lahab dia? Tahu ke Abu Lahab? Tahu? Sepuh satu kali saudarana bapak Nabi. Bahasa Perancisnya Amurena Nabita. Perancis itu Pare-Pare dan sekitarnya. Kalau orang lain yang teror kita, bos, bisa dilawan. Kalau orang lain yang menghina kita, kita bisa aja berkelahi. Tapi ini paman kita. Kita berharap ketika kita yatim piatu, kita berharap ketika tidak ada lagi orang yang mampu menolong kita, ada paman, ada saudaranya bapak kita yang tokoh masyarakat di kampung itu. Tentu harapan kita, mudah-mudahan kodong ini pamanku bisa tolong kak. Tapi apa yang terjadi? Justru pamannya Nabi dan istrinya yang teror Nabi. Bayangkan, teror fisik, teror mental. Tapi Nabi tidak pernah lebay. Tidak pernah kita dengar Nabi cuti jadi rasul. Karena tekanan-tekanan akhirnya cuti 1 bulan. Tidak pernah. Lalu dalam desakan dan hinaan seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Saya waktu terakhir ke umrah, saya sempat ke Taif. Itu Taif, kita naik tebing-tebing gunung. Kemudian sampailah kita di Taif. Nabi sampai di Taif, waktu itu jalan kaki. Saya naik mobil,
masih hampir 2 jam. Itu pun ada teman saya mabuk. Kenapa? Ular tangga. Naik lagi. Anak-anak zaman now tidak tahu ular tangga. Kita dulu waktu tak kecil, ular tangga, ular tangga. Kalau dapat tangga naik lagi. Begitu dapat ular, turun begitu deh. Coba, masya Allah. Sampai di Taif, apa Nabi lalu sampaikan? Nabi lalu sampaikan keinginannya. Saudara-saudara sekalian, minta pertolongan. Nah, saya ajak kalian ikut beriman kepada Allah. Jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana reaksi orang Taif? Masya Allah. Orang-orang tua di Taif nak kumpulkan itu anak-anak. Anak-anak bocah, ABG. Dia bilang, "Pi, kau lempar itu, lempari." Bayangkan Pak, kalau orang dewasa lempar ki, masih kita merasa terhormat. Kenapa? Seusia ki bos. Tapi anak-anak yang ngusir kita, itu tekanannya, tekanan psikologisnya sangat tinggi. Lalu pada saat Nabi dilempari, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Dia bilang, Jibril, kalau bahasa kita, Mas bro, Muhammad tak lewat-lewat itu. Saya diperintah Allah, berdoa kau saja, Allah angkat. Saya diperintah Allah, saya lempar ini satu kampung, saya hancurkan mereka. Kira-kira kita dek, ada ini borong ki, nabuli ki satu kelas, tiba-tiba datang ke polsek, bagaimana? Apa jawaban tak kira-kira? Kalau saya satu kampung lempari kak, tiba-tiba datang Densus, bagaimana Ustaz? Tangkap, tembak semua. Tapi apa jawaban Nabi? Jibril, kalau betul Allah ingin mendengar doaku kali ini, saya hanya ingin berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada seluruh masyarakat Taif. Jangan hancurkan mereka. Mereka lakukan itu karena dia tidak tahu saya. Mereka lakukan itu karena mereka tidak paham apa yang ingin saya bawakan kepada mereka. Saya hanya minta, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Masya Allah. Coba membeda. Inilah yang disebut dakwah dengan cinta. Kisah kedua, bicara soal cinta. Bapak, saudara-saudara sekalian, cinta, dakwah dengan cinta, dan cinta tidak akan muncul tanpa ada kesabaran. Coba, kita kira gampang jadi ustad. Banyak itu cobaannya bos. Bayangkan kalau kita diundang sampai ki di sana, kita berharap nak kasih makan ki dulu, baru ki tiba dari Balikpapan, apa kek sedikit mau, oh, jantung makin langsung buka ini Ustaz. Coba, tidak gampang jadi ustadz. Belum lagi saya pernah diundang ke Pulau Kijang, Pulau Kijang Sumatera, Riau, tapi pedalaman. Waktu nak telepon kak, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul Ustaz Dasat, betul sekali. Kenapa ki? Kami ini orang Bugis yang ada di tanah Sumatera, Pulau Kijang. Oh, ringkas kisah, merenung ki kasih Ustaz loma ceramah ko kampota. Bugis. Oh, jago ini orang Bugis ini. Ya, jadi saya minta tolong jelaskan bagaimana ke sana. Dia bilang, Ustadz, naik pesawat dulu ke Jakarta, dari Jakarta kemudian ke Jambi, dari Jambi menyeberang speed ke Pulau Kijang. Saya bilang, berapa lama naik speed? Tidak sampai 2 jam Ustadz. Pulau samanya di Kalimantan ini. Oke lah. Begitu saya sudah naik di speed, ternyata bukan speed, apa? Katinting. Bilang, itu speed itu kan yang cepat. Ini katinting, toko. Hatiku bilang, mulai mak jengkel di situ, jengkel. Sudah, tanam mak, astagfirullah. Saya lihat jamku, 1 jam lebih, astagfirullah. Begitu 2 jam, belum sampai. Dalam hatiku Nabi bilang ini, tidak sampai 2 jam, 2 jam ini, sampai 5 jam, belum sampai. Langsung aku bilang, Daeng, kita bilang tidak sampai 2 jam. Nah 5 jam makin ini belum sampai. Nah bilang, tak dampang kak kasih Ustaz. Maafkan saya Ustaz. Kenapa? Ini sebenarnya hampir 9 jam. Wah, la ilaha illallah. Saya bilang, kenapa tidak terus terang? Supaya saya siapkan fisik dan mental.
Apa dia bilang? Kalau saya jujur Ustaz, pasti Ustaz tidak mau datang. Itu kuncinya adalah kesabaran. Itu baru perjalanan, bos. Coba bayangkan, itu kisah-kisah perjalanan dakwah. Apalagi belum lagi yang nakasih kotak-kotak kosong, kwitansi kosong. Selesai, terutama di kantor-kantor. Selesai mungkin ceramah, tapi Ustaz, kwitansi berapa? Kasih kosong bisa aja Ustaz. Bilang jangan ambil semua. Bayangkan kalau saya tanda tangan kwitansi kosong, nah kasih ke 1 juta baru nak tambahin 01 di belakangnya 10 juta nambil, baru nak kasih ke 1 juta 9 juta nambil. Maka saya bilang jangan bos, ambil semua. Kalau saya tanda tangan, saya ikut berpartisipasi dalam kebohongan. Itu tantangan dakwah. Lalu apa yang membuat saya kemudian tenang? Saya bilang, berapa tong ini? Siapa ini? Dasat Latif. Masih banyak dosanya, masih cinta dunia, masih mau poligami. Kenapa kita ketawa ibu? Daripada saya bilang tidak, baru dalam hatiku iya. Munafik namanya, mau tapi tidak berani. Itu jadi masalah. Berani apa enggak? Itu jadi masalah, bos. Bale-bale bapak kalau tidak mau poligami sini. Kita masih cinta dunia, masih banyak dosa, masih ngejar-ngejar, ya sudahlah. Berapa tong? Kena kita ujian-ujian dakwah, resepnya sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dulu waktu saya kecil ada buku yang selalu saya baca, kisah berhikmah. Kita ambil hikmah dari kisah itu. Inilah cinta harus dengan kesabaran. Tidak mungkin ada cinta kalau tidak sabar. Termasuk ibu-ibu. Kalau tidak sabar menghadapi suami kita, jatuh itu cinta. Nah, mau bicara tentang cinta yang hebat, Masya Allah. Ada seorang wanita, kembali lagi. Ini saya baca kisahnya, ternyata didaifkan hadisnya. Siapa dia? Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam. Itu Ayub alaihissalam, adik-adik sekalian, luar biasa, alim, taat beribadah. Allah kelimpahkan beberapa rezeki kepada Ayub alaihissalam. Tapi hebatnya Ayub alaihissalam, kaya dermawan, kaya sogi malabo. Yang banyak di Indonesia kaya pelit, kaya seke kikirigala paku jambatang. Pelit, bakil. Tahu orang di kampungku bilang kikirigalang paku jambatang. Apa artinya kikirigalang? Kikirim itu galang, tidak mau namakan. Paku jambatan basi mupaku, tidak mau mengpan. Itu orang pelit. Duduk maki sama-sama berharap karena dia kaya na traktir tidak tong, langsung saja tabes tas pulang dulu. Dalam hatiku ndak tong na bayar kanga ini. Coba, itu orang kikir. Ini Ayub alaihissalam kaya dermawan. Lalu seluruh malaikat memujinya. Luar biasa Ayub alaihissalam. Malaikat ikut memujinya. Satu makhluk Allah yang cemburu. Siapa? Iblis laknatullah alaihi. Nabi bilang Iblis, tunggu dulu Tuhan. Dia begitu Ayub, baik agamanya, taat beribadah, dermawan, karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Tidak begitu. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kau Iblis. Dia bilang tidak memang toh. Iblis dia bilang kalau begitu Tuhan, kasih saya kesempatan menggoda ini Ayub. Allah kemudian silakan, siap. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam terbakar seluruh hartanya, kebun-kebunnya musnah, binatang-binatang ternaknya mati karena penyakit. Begitu miskin, datang iblis. Ayub masih bersikir, dibisik, Ayub, sudah mau apalagi kau puji-puji Tuhanmu? Bayangkan ambil hartamu, jangan kau puji-puji Tuhanmu. Apalagi Tuhan apa itu Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Bos, yang kau banyak bicara di situ nah? Bukan begitu di hadis, bukan. Ini bahasa Ustaz. Supaya enak didengar, bos. Tuh, bayangkan kalau lapar kita baru serius sekali, tambah lapar orang. Tuh. Nah. Makan dulu Pak. Akhirnya apa? Apa kata Ayub? Dengar baik-baik adek. Dengar baik-baik ibu. Alhamdulillah,
sempat kaya, sempat punya kebun, sempat punya binatang ternak. Banyaknya orang kodong sampai sekarang tidak ada kebunnya, tidak ada ternaknya. Ini harta titipan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang kasih saya di dunia, Allah ingin ambil, silakan. Yang penting lebat Tommy. Nabi bilang orang Bugis, taruh meti ko pura muir rede. Oh, Nabi bilang kalau bahasa kita, dia bilang kira-kira kalau bahasa kita ya, apai. Dia bilang itu iblis, apai. Masih mau kok? Hebat gitu. Nabi bilang tidak. Itu Ayub begitu karena dia anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Allah berfirman tidak ada anaknya atau tidak, dia taat. Akhirnya apa? Wafat lagi anaknya. Datang lagi iblis. Bos, sudah itu kau sembah Tuhanmu. Bayangkan, dari ada hartamu nambil mi, sekarang anakmu lagi nambil, sudah mi. Apa kata Ayub alaihissalam? Jangan kau hanya bicara di situ deh, bosan kuliah kok. Coba, alhamdulillah sempat kau punya anak. Banyaknya itu orang kodong bertahun-tahun sampai tua tidak punya anak. Alhamdulillah ada anakku. Setan tak kancing, tapi dia jujur lagi sama Allah. Tidak memang Tuhan. Coba kalau dia sakit, tidak mungkin dia begitu. Allah dia bilang saya lebih tahu sehat atau sakit. Dia tetap sabar beribadah kepada aku. Akhirnya apa? Dicoba lagi Ayub alaihissalam dengan apa? Penyakitnya tidak tanggung-tanggung. Ayub alaihissalam datang lagi di iblis. Bayangkan Tuhanmu nambil hartamu, nambil anakmu. Sekarang kau lagi nak kasih sakit. Sudah mi. Apa kata Ayub alaihissalam? Bosan-bosan kuliah kok, tidak berhentimu datang sama saya. Tidak ada apa-apanya ini. Masya Allah, puluhan tahun saya sehat. Masa gara-gara penyakitku yang baru sesaat ini saya lalu melupakan nikmat Allah? Tidaklah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu itu datang lagi istrinya. Dia bilang apa sama istrinya? Istrinya bilang apa? Bang, berdoa maki sama Tuhan, minta ki supaya berhenti penyakit kita. Apa kata Ayub alaihissalam? Masih rika, saya malu minta kepada Allah. Puluhan tahun saya sehat, baru beberapa saat saya sakit, saya malu kepada Allah. Lalu iblis tidak putus asa, dia datangi lagi Ayub alaihissalam. Gagal dia goda Ayub, maka dia datangi istrinya. Istrinya dihasut. Maka ibu-ibu hati-hati. Biasanya setan mati akal hadapi suami, tapi dia masuk sama istrinya. Suaminya mau pergi sedekah, mau bantu sahabat pemburu hidayah, dia mau kasih uang sumbangan 500.000, sudah ada di dalam dengan amplop. Tiba-tiba dilihat istrinya, Pak, kenapa ada ini uang 500.000? Mau diapa? Itu anak muda kodong mencari hidayah, mau saya kasih di sumbangan beli Quran. Dia bilang, talekan ini sok kaya. Apa orang lagi itu ada anak gue beli kaki pulsa. Akhirnya gagal bersedekah. Kenapa? Godaan setan dunia dalam bentuk istri lebih besar daripada godaan yang tidak kelihatan. Itu Nabi bilang orang di kampungku setan mak bulu-bulu. Susah diusir. Kalau setan yang tidak kelihatan baca basmalah lari. Kalau istri tak dibacakan Yasin, dia bilang, kok kira kau mati? Coba. Sampai-sampai ada bapak-bapak ditanya sama istrinya, ada warna kau sudah simpan di bawah di bawah tempat tidur. Didapat sama istrinya. Nah, bila istrinya, Pak, uang apa ini? 1,5 juta. Uang sial. Maksudnya apa? Baten aku sembunyi udah apa Ji? Ada ibu-ibu begitu sini. Bapak saudara-saudara sekalian, Ayub alaihissalam kemudian setan ternyata berhasil menggoda istrinya. Apa? Istrinya berkata, Bang, tak dampang kasih, maafkan saya. Apa boleh buat? Saya tinggalkan ki. Dia bilang Ayub alaihissalam, ya sudah limpah. Kalau engkau tinggalkan, silakan. Tapi pulang kau nanti suatu saat saya pukul kau 100 kali, saya cambuk. Insya Allah. Tidak sampai di situ godaan setan. Apalagi penduduk satu kampung dihasut. Dia datangi penduduk tokoh-tokoh masyarakat. Dia bilang, usir Ki Ayub. Usir dari kampung. Kenapa? Natulari kau nanti itu penyakitnya.
Dia akan membawa satu kampung ini penyakit, semua kena penyakit. Usir Ayub. Datang kepala kampungnya. Ayub, maafkan kami,